tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Gembira rasanya berjumpa dengan teman-teman. Hadir kembali saya Amina Chandra dalam acara Kring 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 Goes. Amina selalu berharap dan berdoa teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, sehat-sehat selalu, kegiatan teman-teman juga lancar. Dan jangan lupa untuk berwisata, karena dengan berwisata juga akan membuat kita bersemangat kembali untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Dan semoga saja dengan informasi Goes yang mengajak teman-teman berwisata, mungkin kita bisa sambil berimajinasi ya, kita berada di Taiwan dan juga jalan-jalan menikmati panorama indah di Taiwan. Nah, karena kita yang sudah berada di musim semi, sebentar lagi juga akan memasuki musim panas. Kira-kira wisata apa yang cocok untuk dinikmati di Taiwan? Nah, tidak lain tidak bukan adalah menikmati bunga. Ya, bunga yang sangat indah bagi teman-teman yang suka dengan nuansa romantis merupakan tempat yang tepat, waktu yang tepat, atau juga teman-teman yang suka berfoto, mengumpulkan foto baik foto diri atau juga foto pemandangan juga merupakan masa puncaknya. Kira-kira bunga apa saja yang bisa dinikmati di Taiwan? Nah, memang benar sangat banyak sekali. Hari ini informasi yang akan Amina bagikan kepada teman-teman dalam acara Goes, selain akan memberikan beberapa taman-taman yang bisa dikunjungi di bulan April hingga bulan Juli mendatang, kemudian Amina juga akan membagi 2 tahap. Untuk minggu ini Amina akan memberikan informasi berkaitan bunga apa saja yang bisa dinikmati, karena di Taiwan itu saking banyaknya kembang-kembang yang ada dan juga beberapa pemilik taman, lahan, mereka mengelola sedemikian rupa. Ada yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Di waktu-waktu tertentu, musim-musim tertentu, mereka yang juga akan membuka untuk umum taman mereka untuk dikunjungi. Nah, kira-kira bunga apa saja yang bisa kita nikmati, karena setiap bulan juga dengan bunga yang berbeda karena Taiwan terlalu banyak. Nah, sehingga dari bulan Januari hingga Desember akan ada musimnya dan juga bunga tertentu yang bisa kita nikmati ya. Dan Amina juga akan berbagi informasi ini kepada teman-teman. Nah, karena terlalu panjang mungkin akan Amina bagi menjadi 2. Untuk pekan ini Amina akan berbicara bunga-bunga apa saja yang bisa kita nikmati di awal tahun. Ya, mungkin dari bulan Januari hingga bulan Juni. Dan untuk pekan mendatang akan berlanjut dengan bunga-bunga apa saja yang bisa dinikmati berkisar bulan Juli hingga bulan Desember. Oke, kita kembali lagi dengan informasi pertama yang hendak Amina sampaikan berkaitan dengan bunga hydrangea. Nah, bagi teman-teman pecinta bunga jangan melewatkan, karena di Taiwan sendiri bunga ini juga sangat diminati, atau juga ada beberapa pemilik lahan swasta. Nah, mereka punya lahan yang luas ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang indah. Bahkan mereka yang juga terbuka untuk umum, silakan untuk mampir ke lokasi ini atau sekaligus juga membeli bunga. Nah, ladang bunga hydrangea yang terluas di Taiwan dengan lahan mencapai seluas 8.000 ping atau setara dengan 26.440 meter persegi. Bisa dibayangkan tidak, hamparan yang sangat luas dipenuhi dengan lautan bunga biru dan ungu, sangat indah sekali karena merupakan warna kesukaan Amina, terbuka untuk umum dan bagi pengunjung yang bisa datang masuk untuk mengambil foto, dan ada beberapa tempat yang juga dikenakan tiket untuk masuk. Harganya cukup terjangkau, sangat murah. Kemudian juga dari tiket tersebut ada sebagian yang bisa digunakan untuk voucher belanja. Jadi sangat menguntungkan sekali ya. Nah, ada beberapa lahan taman yang juga bisa dikunjungi di seluruh Taiwan. Kemudian hari ini Amina juga akan membahas untuk beberapa titik-titik untuk menikmati kembang bokor ini di kawasan utara. Dan memang waktu yang tepat di bulan April hingga bulan Juli mendatang merupakan momen yang tepat untuk menikmati bunga kembang bokor atau yang dikenal dengan hortensia. Nah, tidak ada salahnya Amina juga berbagi sedikit informasi berkaitan dengan hortensia. Hortensia ini adalah tumbuhan berbunga
yang memiliki 70 hingga 75 spesies berasal dari Asia Timur dan Asia Selatan seperti Jepang, Tiongkok, dan bahkan juga di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, sebagian besar spesies yang berasal dari Jepang dan Tiongkok dan dikategorikan sebagai tanaman bersemak, tinggi ketinggian yang ada mencapai 1 hingga 3 meter. Nah, hortensia ini dengan sebutan lainnya adalah kembang bokor, Hydrangea, atau di Bali yang juga dikenal dengan nama bunga kopiong, di Sulawesi Selatan dikenal dengan bunga masamba. Wow, sangat indah dan menarik namanya. Nah, pemandangan bunga hortensia yang sangat dinanti di tahun 2025 ini adalah Hydrangea atau Hortensia Secret Land yang sangat indah sekali, hadir di 2 kota, di kota Taipei dan New Taipei, bermekaran dengan lautan berwarna biru dan ungu. Dan ladang ini adalah milik swasta keluarga Kau yang disebut dengan Kau Chia, dan terbagi ada 2 taman di Zhuzihu dan juga Suiwei, kemudian taman yang ada di Wanli. Dan diperkirakan bunga ini juga bermekaran hingga bulan Juli nantinya, di mana para peri bunga yang juga siap bertemu bersama merasakan keindahan alam. Nah, tempat ini juga dijadwalkan dibuka untuk umum hingga akhir Juli nantinya. Bagi yang suka dengan bunga, bagi yang suka bersantai, liburan, menikmati panorama alam dengan keindahan bunga, bisa datang dan menjelajahi hamparan ladang bunga hortensia. Nah, kita akan melihat lebih lanjut apa saja yang bisa dipersiapkan untuk berkunjung ke lokasi ini. Untuk di daerah Taman di Wanli, taman yang ketiga, tiket masuknya per orang adalah 200, kemudian 100 ini juga bisa digunakan untuk konsumsi, untuk membeli bunga atau mungkin juga makanan minuman yang disediakan di sana. Nah, sementara juga bagi mereka yang hendak berfoto prawedding, nah, untuk per kelompoknya adalah 1.500 dan dari 500-nya ini juga bisa digunakan untuk belanja. Ya, cukup menarik ya. Kemudian, nah selain bunga tung yang ada di bulan Mei, karena kita sudah memasuki bulan Mei, juga ada bunga hortensia yang berbentuk gugusan bola-bola bunga warna-warni. Mungkin tempat yang tepat bagi teman-teman untuk berfoto. Teman-teman mungkin juga akan kebingungan untuk mencari warna baju apa yang bisa diserasikan dengan taman bunga hortensia. Kemudian untuk musim hortensia di Taoyuan yang juga sudah dimulai sejak 10 Mei lalu, dan mereka yang juga akan mengombinasikan dengan lautan bunga lili emas yang akan berlangsung selama 15 hari. Kegiatan ini berada di Taoyuan di kawasan pertanian rekreasi Paichi Peach Blossom Land dan juga bunga kala lili, di mana ini akan menciptakan sebagai tempat singgah yang sangat indah, akan sangat romantis. Oke teman pendengar, inilah informasi pertama yang Aminah bagikan di acara Goes berkaitan dengan wisata kembang bokor hortensia atau Hydrangea yang ada di kawasan utara, bisa dinikmati di kota Taipei, kota New Taipei dan juga Taoyuan. Dan untuk informasi kedua, Aminah akan berbagi bunga-bunga apa saja yang bisa dinikmati di seluruh Taiwan dari sepanjang tahun, dari Januari hingga Desember. Tetapi untuk kali ini Aminah akan membahas untuk awal tahun dari bulan Januari hingga bulan Juni. Nah, kira-kira bunga yang sangat indah selain tadi yang sudah Aminah sampaikan, ada bunga hortensia. Kemudian bunga yang terkenal di Taiwan ada sakura, pohon siprus atau juga bunga matahari, kala lili, dan semuanya bermekaran. Dan juga ada beberapa titik-titik yang sangat direkomendasi bagi yang suka berwisata dengan bunga. Dan satu persatu akan Aminah bagikan mulai dari bulan Januari, kira-kira bunga apa saja yang bisa dinikmati di bulan Januari. Bulan Januari memang masih dingin ya. Dan bunga yang bisa dinikmati adalah meihua atau bunga plum. Sebenarnya untuk bunga plum ini bermekaran lebih tepatnya berkisar pada akhir bulan Desember hingga bulan Februari di tahun berikutnya.
Dan ada sebuah lokasi yang sangat-sangat direkomendasi untuk dikunjungi, yaitu Plum Garden Liu Family, di mana mereka menanam pohon plum ini sejak masa penjajahan Jepang, yang berarti taman mereka yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Kemudian di taman ini juga memiliki air terjun kecil dan juga bisa menikmati ekosistem di posisi yang berbeda. Jadi bagi teman-teman pada saat mampir ke Kabupaten Nantong, bisa mampir juga ke Plum Garden milik keluarga Liu untuk menikmati pohon-pohon plum dengan bunga-bunga yang bermekaran. Kemudian di bulan 2, bunga yang tepat adalah bunga sakura. Nah, untuk periode bunga sakura bermekaran berkisar pada pertengahan bulan Februari hingga pertengahan Maret. Salah satu tempat yang sangat direkomendasi adalah Wuling Nongchang atau Wuling Farm, di mana tempat ini yang memiliki bunga-bunga sakura lebih dari 20.000 pohon sakura. Nah, dengan pohon-pohon sakura berbagai varietas dan sangat indah sekali ya. Dan tempat ini memang sangat diminati ya bagi mereka yang suka melihat bunga sakura, dan biasanya bunga-bunga sakura tersebut juga akan bermekaran secara bertahap pada bulan Februari setiap tahunnya, yang juga menandai waktu-waktu yang baik. Dan tentunya juga perlu dengan kondisi cuaca yang mendukung baru bisa melihat bunga sakura bermekaran. Dan tempat ini memang ya, bunga sakura sangat memikat banyak wisatawan, tidak hanya untuk lokal saja tetapi mancanegara. Mereka juga akan pergi ke lokasi ini menikmati bunga sakura. Dan kita lompat ke bulan berikutnya, bulan Maret. Bunga apa yang bisa dinikmati ya di bulan Maret? Yaitu pohon tabebuya dan wisteria. Dan pohon tabebuya yang dikenal dengan lonceng emas atau lonceng kuning waktu bermekaran berkisar bulan Maret, kurang lebih 1 bulan. Dan tempat yang direkomendasi ada di kota Taichung di Taman Puzi. Dan tempat ini juga merupakan taman komunitas yang sangat besar sekali di Taichung. Areanya luas, halamannya juga sangat lebar, sangat cocok bagi orang-orang bersama dengan keluarga berpiknik di sana untuk sekaligus menikmati pohon tabebuya dengan bunga-bunga yang sudah bermekaran. Dan ini juga merupakan tempat atau taman yang favorit. Kemudian juga terdapat beberapa pavilion dan fasilitas bermain untuk anak-anak. Lapangan basket yang terawat dengan baik merupakan pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, waktu yang positif. Dan juga bunga wisteria, di mana untuk wisteria ini bermekaran berkisar pada pertengahan Maret hingga akhir April. Ada satu lokasi yang juga sangat direkomendasi dan Amina juga sempat membuat videonya, ada di Ruili di Chiayi ya. Nah, di Meisan di Kabupaten Chiayi juga merupakan objek wisata penting untuk jalur wisata ke Alisan atau Gunung Ali ya. Selain hutan bambu, jalan setapak, kunang-kunang, kemudian teman-teman juga bisa menikmati bunga wisteria yang bermekaran yang sangat indah berkisar pada bulan Maret hingga April setiap tahunnya. Dan bunga yang merambat ini penuh dengan warna yang sangat indah, warna ungu, dan membentuk suasana yang sangat romantis, memungkinkan wisatawan untuk merasakan menghanyutkan diri dengan pemandangan alam yang indah. Oke, selanjutnya di bulan 4 adalah Kala Lili yang juga ada di Taoyuan. Teman-teman juga bisa menikmati kala lili dengan warna-warni. Ya, sangat banyak sekali, hamparan yang sangat luas. Dan biasanya Amina juga melihat ya, tidak sedikit warga lokal Taiwan, mereka berkunjung ke taman ini dan juga tidak lupa untuk membeli kala lili untuk dibawa pulang. Dan di bulan Mei hingga Juni, tadi yang sudah Amina sampaikan, yaitu hortensia atau kembang bokor yang bisa teman-teman nikmati ya. Lautan bunga yang berwarna ungu dan biru yang sangat mendominan ya. Walaupun memang banyak sekali warna-warna hortensia. Oke deh teman pendengar, informasi yang Amina bagikan di acara Goes di hari ini semoga saja berkenan dan menghibur. Amina pamit dulu, kita bersua kembali pekan mendatang.